kita umpamakan sebuah kerupuk nih. Ini kerupuk bagus atau tidak? Lakunya ini kita jual ke siapa? Misalkan laku dijual ke orang menengah ke bawah, ya udah pasaran kita menengah ke bawah. Kalau kita punya kerupuk pasarannya untuk menengah ke bawah dan kita harapkan mendapat yang membeli orang menengah ke atas, nggak bakalan laku. Ya. Nah jadi itu kita harus tahu kemana barang kita, channel YouTube kita, video kita akan kita pasarkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Radio Sasak dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang baik, di tempat yang baik, Masya Allah. di bumi berkah ini, Masya Allah, saya bersama sahabat saya Ustadz Lukman Dailami, ditemani juga Ustadz Junaidi atau El Junaid. Pak. Kami berziarah, berkunjung ke salah seorang senior, yang Masya Allah tabarakallah sudah booming, sudah tersohor kalau orang Malaysia bilang di media, yaitu Ustadz Sofi Awe. Ustadz Muhammad Sofi. Jangan Ustadz dong, Akhi aja. Akhi saja ya? Iya. Baik, Akhi Muhammad Sofi. Jadi jangan lupa awenya. beliau ini Masya Allah Tabarakar Rahman. Saya ikuti terus channel beliau. Saya mencari sebenarnya kiat-kiat untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi saya nggak jauh-jauh lah, harus belajar dari mana. Kayak saya yang deket-deket saja. Saya pingin realnya langsung bertemu. Kalau belajar dari YouTube kan agak susah. Jadi saya buka kedua YouTuber yang saling pandang ini, kalau dijumlahkan jumlah subscribernya mungkin melebihi angka 500. Masya Allah. Beliau saya lihat di angka 300 lebih. El Junaid dengan 200 sekian lebih, jadi 500 lebih. Dengan izin Allah semua akan tercapai. Ustadz, anak awali, akhi ya. Anak awali kira-kira apa nasihat? Awalnya kesini dulu dong. Hanya dari kanan aja. Dari kanan aja lah. Dari kanan Sampai aja. yakin. Kira-kira apa nasihat atau kiat-kiat yang Anda berikan untuk kami pemula ini? Oke, waduh. Anda juga pemula nih, Akhi. Gitu, Ustaz. Iya. Kami lebih pemula. Kalau saya mulai Oktober, Ustaz. Oktober, November ini bulan ketiga saya. Ya intinya berarti kita sama-sama masih dalam tahap belajar. Nah, apa ya yang mau harus Aki, ayo dong. Nggak tahu sih. Kalau saya konsisten. Konsistensi. Konsisten atau istiqomah. Kenapa harus konsisten, Ustaz Junaidi? Kenapa harus? Karena kalau nggak konsisten, orang nggak akan ngelirik. Gitu ya? Iya. Tidak akan tahu kalau channel itu aktif. Tidak akan tahu channel itu akan aktif. YouTube juga nggak akan tahu, karena YouTube juga lebih perhatian daripada netizen, ya kan? Hati-hati dengan lagu copyright, dengan videonya orang dan lain sebagainya, itu YouTube lebih perhatian. Bahkan kalau ada video kita, videonya Akhi Sofi juga misalnya diambil sama orang, selalu ada laporan kan. Video kita ini diambil sama ini mau ditegur atau mau di ban atau mau dihapus atau mau diapa, itu kita bisa menutup seperti itu, saking perhatiannya YouTube. Baik, berarti pertama kontinuitas. Istiqomah kalau bahasa Akhi Sofi tadi. Ya. Jadi kami harus istiqomah untuk memberikan kabar. Karena Afwan Ustaz, Anda ini coba desain channel itu channel informasi dan edukasi. Di situ ada informasi dan di situ ada pembelajaran. Al-akhbar wa ta'lim. Masya Allah. Kalau orang Arab bilang al-akhbar wa ta'lim. Gimana? Anak baru tahu. Yang kedua gimana, Ustaz? Dari antum nih. Kalau dari Ustaz Junaid, ya gimana? Konsisten dalam apa dulu ini? Ya sudah kan konsisten dalam mengupload. Mengupload foto atau konsisten dalam apa namanya, mencari kabar berita dan lain sebagainya. Gimana, Ustaz Jo? Dalam semua lah. Dalam semua. Kalau antum, ini kan nasihat pertama. Oke, Yang kedua. ini bagus ini. Jadi Anan tidak melangkahi Ustaz El Junaid ini. Jangan Ustaz.
Jadi benar, Anda sangat setuju dengan apa yang disampaikan Akhil Junaid bahwa memang kita harus konsisten, dan kalau diperdalam konsistennya dalam apa? Ya karena kita berada di sosial media di YouTube, ya berarti kita ngupload. Nah, untuk isi dari uploadan kita itu bagus atau tidaknya, ya kita harus konsisten dalam mencari informasi apa yang mau kita sampaikan. Nah, dan sebelum kita konsisten, mungkin kita harus mengenal diri kita ini apa kemampuan yang harus kita tunjukkan. Iya, itu sih mungkin ke sana. Itu yang pertama, kita tahu kemampuan diri kita itu apa. Kemudian konsisten, dari konsisten kita harus tahu juga kemana arah target kita. Kalau kita anggaplah misalkan sekarang kita umpamakan sebuah kerupuk nih. Ini kerupuk bagus atau tidak, lakunya ini kita jual ke siapa? Misalkan laku dijual ke orang menengah ke bawah, ya udah pasaran kita menengah ke bawah. Kalau kita punya kerupuk pasarannya untuk menengah ke bawah dan kita harapkan mendapat yang membeli orang menengah ke atas, nggak bakalan laku. Nah, jadi itu kita harus tahu kemana barang kita, channel YouTube kita, video kita akan kita pasarkan. Jadi itu, dan balik lagi tentang masalah konsisten. Konsisten, dengan kita konsisten, insya Allah kita akan terbiasa di depan kamera. Itu yang harus. Jadi kalau kita sudah terbiasa di depan kamera, entah bagus atau tidaknya, insya Allah semakin ke belakang itu semakin terbiasa dan semakin enjoy kita berada di depan kamera. Kalau kita tidak konsisten, tidak selalu bikin video, mungkin jarang-jarang kayak Ana lah gitu, di awal-awal kan kayak gitu, nah nggak bisa. Jadi itu meskipun Ana ini ya alhamdulillah untuk tadi sebutkan subscriber dan memang ya sudah masuk ke 300, tapi Ana masih ngerasa belajar karena Ana di awal tidak memulai dengan tampil di depan kamera. Ya, jadi Ana tetap masih merasa belajar meskipun megang kamera juga tidak seperti Akhil Junaid ini. Iya, awal-awal video antum itu dulu sekedar voice ya, iya. voice ya. Masya Allah. Jadi kalau bahasa saya, karena kebetulan ya kita sedikit belajar masalah dagang, Ustaz. Jadi nilai packaging value istilahnya, nilai ya. Ada nilai kemudian yang kita tawarkan kepada apa namanya, kepada customer, kepada siapa kemudian kita berikan video ini. Masya Allah. Iya, kita seperti selaku marketing, kemudian ada customer ya. Intinya adalah nilai packaging ya. Luar biasa. Kemudian balik ke di awal tadi, kita harus tahu kemampuan kita apa. Iya. Kemudian kita harus punya apa ya namanya? Genre itu untuk genre kita itu apa? Yaitu kita harus pahami, dan apa yang kemampuan kita yang harus kita keluarkan, ya udah itu yang dijalaninya. Jangan sampai kita tidak tahu arahnya diri kita siapa, kepengen seperti Akhil Junaid atau mungkin yang lain, wah nggak bisa. Antum harus jadi antum dan harus berbeda. Siap. Insya Allah itu yang akan mengangkatnya. Tapi Anda perhatikan, insya Allah tidak bakalan lama lagi antum ini akan legit. Masya Allah. Karena antum masya Allah ini. Iya, saya selalu dimentori beliau ini. Iya. Saya dimentori sahabat Junaid, sahabat Haramain, Masya Allah. Makanya beliau ini untuk saat ini tidak banyak mengeluarkan kata-kata di belakang kamera, sudah Masya Allah. Ada tambahan? Erjo? Kafa. Istiqomah. Ada tambahan lagi? Itu yang pertama. Beliau, kemudian kedua, yang kita mau jual itu apa? Sebenarnya 3 sih yang saya dapat dari antum. Kedua adalah yang kita mau jual itu apa. Kemudian kita harus berkaca, ketahui diri kita, gali ya potensi diri, dan jangan mengikuti orang lain. Siap. Nah, kalau bahasa saya sama Ustadz Jo ini, jadi kami selalu apa namanya ngobrol-ngobrol ringan lah. Jadi bisa saja seseorang itu mengcopy paste apa yang dilakukan, tapi kita tidak akan pernah mampu mengcopy paste rezeki, Ustaz. Betul, iya. Kerjaannya semua orang bisa, tapi kadar rezeki itu sudah terpeta-peta. Itu yang kami yakini berdua. Betul aja? Benar. Sah. Masya Allah. Baik, kawan Raden Sasa. Apalagi? Jadi saya tidak banyak bertanya. 3 ini pun insya Allah saya akan coba tekuni, pelajari dengan detail. Saya rasa
Dengan yang 3 ini pun saya bisa terbang seperti mereka. Amin. Tentu dengan dukungan para netizen Eljoya. Iya benar, Dengan harus dukungan sahabat-sahabat sahabat harus dukung, Agi Ukti Akhi juga. Ukti dari Akhi Sofi, Iya. sahabat Haramain. Jadi Raden Sasak insya Allah akan terus menggali informasi dan edukasi mobil khusus di 2 tanah haram. Itu saja saya rasa. Ada Ustaz tambahan? Ini tambahan dari Ana juga Iya, ini. Ustaz. Ini antum sudah keburu mau ditutup ya. Iya. Tapi itu sudah bagus. Jadi dari situ Ana jadi ingat untuk pemula lebih baiknya video jangan terlalu panjang. Pemula video jangan terlalu Mungkin panjang. untuk saat ini nggak nyampe 10 menit lah, jangan Tidak sampai 10 8 menit. menit. 8 menit tuh bagus tuh. Baik. Ya standar gitu. Intinya paling banyak udah 10 menit gitu. Gitu Ustaz ya. Jangan terlalu percaya diri terus 20 menit. Jangan. Ya maksudnya orang ya namanya orang belum kenal ya. Beda kalau udah kenal, udah tahu siapa kita. Orang akan oh iya ini bener nih edukasi nih kita harus tonton. Pasti akan ditonton. Tapi kalau orang belum tahu pas ini habisin kuota gitu kan. Iya. Benar. Jadi itu penting sih. Time. Kemudian keluh kesah harus antum mulai. Biar gak antum ngira kalau YouTuber itu gajinya banyak. Iya, kira-kira gimana itu? Sedihnya itu Rintangannya seperti apa? Kalau di Saudi tentu masalah kamera. Kamera di sini itu sangat sensitif, apalagi yang kamera khusus bener-bener kamera. Profesional ya? Profesional. Nah, kalau menggunakan HP, insya Allah masih ada toleransi. Kalau ngambil gambar di Masjidil Haram, khususnya seperti petugas itu kalau antum ada petugas, ya udah antum mungkin intinya jangan sampai di shot wajahnya, ya itu yang bahaya. Dan anak sendiri sebenarnya sudah, ya alhamdulillah sih hanya sekedar mungkin peringatan juga buat anak pribadi. 2 kali kamera itu anak diambil, tapi alhamdulillah meskipun sampai diteleponin ke atasannya kita dilepas karena mereka juga sudah mulai memahami bahwa sekarang sudah dunianya Sudah terdigitalisasi ya. Ya itu salah satu suka dukanya, mungkin dukanya lebih ke sulitnya. sulitnya mengambil momentum karena antum tadi sampaikan bahwa kontennya antum mungkin lebih ke dua Haramain Mekah, Madinah. Jadi itu kalau anak pribadi lebih ke ngerasa seperti itu. Ya banyak juga sih kita kadang sudah ke barat, ke timur, nggak jadi ngupload. Oh gitu ya. Iya. Kalau El Junaid adakah rintangan? Itu sama sih sebenarnya. Kemudian nikmati sih kalau saya. Nikmati karya-karya Anda yang ada di YouTube. Anggap aja itu aset yang akan dilihat sama anak cucu nanti. Ya enggak? Betul. Jangan orientasinya uang. Siap. Karena kalau orientasi uang itu pasti akan kecewa sih. Siap. Karena nggak sebanyak yang ada dalam pikiran. Iya beneran. Jadi anggap saja itu aset yang dari sana nanti ada banyak celah-celah kebaikan yang bisa didapatkan. Saya rasa cukup. Baik, jadi Ini terima kasih Ustaz. Gimana? Karena kita pemula ini, Ustaz Gani ya. Iya. Jadi setiap pemula itu pasti ada rintangan. Pasti. Terutama jangankan orang pemula. yang menonton ini, karena Raden Sansa juga pemula belum dikenal. Bagaimana caranya sekarang untuk mendapatkan viewer agar banyak gitu yang nonton? Rajin collab. Rajin-rajin collab biar gak kolab. Rajin-rajin collab biar kolab. Ya termasuk saya sekarang ini sedang ke arah situ berarti ini. Ini cocok. Iya, cocok. Sampai dia ngomong ini kita bertawasul dulu kan. Iya, sampai bahasa saya itu kalau kita belajar kitab kan oke lah, bahasa tawasul itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi insya Allah saya bilang, saya malam ini bertawasul pasti boleh. Karena kontennya itu sederhana saya bilang. Wasilah Saya bin cari wasailah. berkah dari satu tanah haram ini, kedua dari dua orang yang terkenal ini. Ini wasilah saya malam ini. Itu kata ngomong gitu tadi dia. Saya awalnya seperti itu, Ustaz. Jom, saya minta tolong diteleponin Ustadz Sofi. Saya ingin ketemu. Dia ternyata beliau ini walaupun sudah lebih terkenal, dia ikuti kata-kata saya. Luar biasa dukungannya ke saya. Itu banyak-banyak collab ya.
Insya Allah. Dan menyambung tadi pertanyaannya untuk bisa mendapatkan viewer, atau Ya. subscriber. ya lebih ke ini sih, mengangkat sesuatu yang menarik. Mengangkat sesuatu yang Iya. menarik. Dan hal yang mungkin berbeda dengan di negara kita. Gimana, Ustaz? Apa ya, mungkin kayak sepeda motor, mungkin lalu lintas, atau apa ya, Keunikan-keunikan di sini. keunikan, contoh mungkin pasar tidak yang menjual bukan perempuan, yang belanja juga, itu kan suatu kecil tapi itu berbeda dengan negara Iya, kita. siap. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang perlu kita Angkat. angkat. Itu sih, ini nasihat anak kayak orang sudah Iya. Wah, luar biasa. Jadi nasihat ini memang sahabat atau kawan Raden Sasa, ini nasihat emas. Nasihat emas luar biasa. Jadi malam ini saya mendapatkan nasihat emas. Begitu juga untuk sahabat Ustadz Lukman, Lukman Delami. Ini an-nasahah al-zahabiyah insyaallah. Masya Allah. Baik, saya rasa itu saja dulu akhir ziarah kita, ya, konsultasi kami kedua orang yang sudah populer di dua tanah suci. Amin. Semoga mendatangkan berkah, Ustaz. Amin. Bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya.